Ini pintu keluar. Tapi karena dia husnuzon kepada Allah, akhirnya orang yang antri malas antri motor, dia ada bensin eceran di pintu keluar, beli di sana. 3 anaknya sarjana. Karena apa? Karena husnuzon kepada Allah. Kalau secara hitung-hitungan ekonomi kan seharusnya enggak. Orang yang bensin eceran harusnya jauh dari pom bensin. Kalau kamu yang nggak ada pom bensinnya, tapi itulah berkahnya. Karena kita husnuzon. Orang Madura buka warung Madura di tengah-tengahnya Alfamart dan Indomaret. Kurang salah abad. Tapi karena dia salahnya jadi berkah. Jadi begitu. Nah, itu orang Madura, banyak orang Madura kan di sini. Orang Madura ke Hong Kong ngapain itu? Om bisa jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Jadi itu. Itu ukhuwah Islamiyahnya. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama orang Indonesia. Kadang itu kita justru semakin rindu Indonesia, cinta Indonesia, dan bersama dengan orang Indonesia karena kita tidak di Indonesia. Ya kan? Ini kalau di Indonesia pengajian ini saling gibah nih satu dengan yang lain. Wah, emak-emak tuh pasti saling gibah. Duduk bareng ini tapi saling gak cocok nih kadang. Kalau di Indonesia. Dan gibahnya bahkan sudah canggih, gak pakai mulut, pakai mata doang. Udah saling mengerti kode morsalnya. Saling tahu kode dajjalnya itu. Bayangin. Tapi alhamdulillah karena keberkahan nggak di Indonesia, kita alhamdulillah malah jadi saling cinta sebagai sesama orang Indonesia. Kenapa? Karena nggak di Indonesia. Karena kita punya imajinasi bahwa sebagai sesama orang Indonesia kita ini saudara. Kalau di Indonesia nggak sadar itu. Lagi-lagi saya mau cerita orang Madura nih. Karena saya orang Madura. Maduranya saya Madura swasta. Jadi orang Jawa Timur, tapi bahasanya Madura. Jadi saya ini kan casingnya Padang ya. Padang asir. Jadi saya ke Monas ke motor. Itu ada Starbucks ini. Biasanya yang buat orang Madura. Jadi kemudian kata dia kopi, bang. Karena dia nggak tahu kalau saya orang Madura. Katanya enggak, saya nggak mau minum kopi soalnya. Terus saya pergi, dia ngomong macam-macam pakai bahasa Madura. Kempesin aja nanti bannya. Karena saya nggak beli kopinya. Saya ngerti kan orang Madura. Saya noleh pakai bahasa Madura. Ngapain kok sampai mau dikempesin bannya? Terus katanya, tretan TV. Saudara sendiri katanya. Akhirnya dia salaman sama saya dan dia kasih saya air mineral gratis dan kopi gratis. Karena kenapa? Karena tahu orang Madura dan ketemunya tidak di Madura. Jadi bayangannya, ini saudara saya. Kita kan kalau di luar negeri makin ngerasa gitu kan. Bukan berarti gak ada masalah ya, namanya manusia ya, pasti ada masalah. Ada kadang kita nggak suka sama ini, kadang kita tersinggung sama itu, ada. Tapi kalau di luar Indonesia itu jauh lebih terjaga hubungannya sebagai watoniyah, sebagai orang Indonesia. Dan terakhir, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama manusia. Lebih terjaga di sini, lebih terlatih di sini. Karena di sini banyak manusia yang bukan Islam dan bukan Indonesia. Dan kita akhirnya harus saling mentoleransi dengan mereka, saling menghargai mereka, saling menghormati mereka, sehingga iman kita sebagai orang Islam yang salah satunya ditekankan oleh Nabi Muhammad melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan berkata, siapa yang bukan saudaramu dalam agama adalah saudaramu dalam kemanusiaan, terlatih nyokong. Biasa ngurusin orang non muslim,
biasa urus-urusin orang yang tidak beragama, toleran kepada mereka, menghormati dan menghargai haknya, tetap cinta meskipun berbeda. Itu semua dilatih di sini karena keberkahannya jadi tidak ikhom. Alhamdulillah. Jadi biar kita banyak-banyak bersyukur. Nah, kemudian kita itu berangkat ke sini itu kan karena keluarga. Antara keluarga itu orang tua, anak, suami, pokoknya keluarga. Dan keluarga itu adalah amanah yang begitu mulia yang Allah berikan kepada kita. Karena itu di Al-Quran banyak sekali cerita tentang keluarga yang baik untuk kita pelajari maupun yang buruk untuk kita ambil pelajaran. Ada cerita tentang keluarga yang suaminya baik dan istrinya baik, yaitu keluarga Rasulullah. Istrinya Khadijah, suaminya Nabi Muhammad. Ada keluarga yang suaminya buruk, istrinya buruk, yaitu tidak berarti. Cuma kayak anda orang Islam sih. Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain. Ada keluarga yang suaminya jelek, istrinya baik. Fir'aun dan Asya. Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya jelek. Lut dan lain sebagainya. Al-Quran itu banyak bercerita tentang keluarga dan berbagai macam keluarga disebut oleh Al-Quran. Bahkan ada keluarga yang sifatnya karena hatinya saling mencintai walaupun tidak satu darah. Namanya keluarga Ashabul Kahfi. Anak-anak muda yang hatinya saling mencintai walaupun tidak satu darah. Diabadikan menjadi nama satu surat, Suratul Kahfi, dan diabadikan dalam Al-Quran ceritanya. Ada satu surat bahkan namanya keluarga, surat Ali Imran, surat keluarga Imran. Di dalamnya cerita tentang keluarga Imran, bukan nabi, bukan rasul, tapi mulia karena keluarganya dijadikan keluarga yang mulia, dididik dengan baik. Ada keluarga Ibrahim yang diceritakan oleh Al-Quran dan kemudian diabadikan menjadi nama satu surat, yaitu surat Ibrahim. Beda cerita lagi nih. Ini ceritanya tentang poligaminya, nggak punya anak lama dan akhirnya mencintai anaknya hingga Allah menyuruh menyembelih agar kecintaan kepada anaknya tidak melebihi kecintaan dia kepada Allah. Ada berbagai macam keluarga. Ada kisah tentang keluarga Luqman Al-Hakim, diabadikan menjadi surat Luqman tentang ayah dan anak. Di Ali Imran ada kisah tentang ayah, ibu dan anak. Imran, Hanan, istrinya, dan Maryam anaknya, yang kemudian punya Nabi Allah Isa sebagai anak dari Maryam tanpa suami. Jadi Al-Quran itu banyak bercerita tentang kisah keluarga. Ada kisah keluarga Yusuf dan diabadikan menjadi nama surat Yusuf, tentang seorang ayah yang punya anak banyak dan semua anaknya durhaka kecuali satu, yaitu Yusuf. Jadi Al-Quran itu mengabadikan kisah-kisah keluarga, karena bagi Al-Quran keluarga itu yang pertama dan utama. Sebelum negara, sebelum desa, sebelum kampung, sebelum kota, sebelum dunia, itu pertama adalah keluarga. Bahkan kata Nabi, baik-baiklah kepada keluarga. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah manusia yang terbaik kepada keluarganya sebagai teladan bagi keluarga dimanapun. Bahkan Nabi itu saking baiknya sama keluarganya sehingga ketika Khadijah meninggalkan Nabi
karena wafat, Nabi itu terus mengingat Sayyidah Khadijah. Sehingga kalau ingat kepada Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad menyembelih domba dibagikan ke teman-temannya Sayyidah Khadijah dagingnya. Tiap ingat Sayyidah Khadijah, menyembelih domba dibagikan dagingnya ke teman-temannya Sayyidah Khadijah karena kerinduan kepada Sayyidah Khadijah. Menyebut Sayyidah Aisyah Humairah yang pipinya kemerah-merahan, ungkapan cinta. Begitu juga Al-Quran katakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita diajarkan oleh Al-Quran untuk menjadikan keluarga kita itu sebagai keluarga yang mulia, bahwa keluarga itu yang utama bagi kita. Dan insya Allah kita semua kesini karena keluarga, termasuk kita, termasuk saya sendiri kesini ya karena keluarga, karena ingin mendapatkan keberkahan bagi keluarga saya. Bayangkan kita karena keluarga kesini tapi dengan meninggalkan keluarga, meninggalkan keluarga yang begitu dicintai untuk keluarga. Betapa indahnya apa yang kita lakukan. Karena itu kita dididik dalam Islam untuk bagaimana menjadikan keluarga itu yang utama dan menjadikan keluarga itu sebagai yang pertama kali kita atur sebelum kita mikirin yang lain. Nah, bagaimana kita mensukseskan keluarga itu? Yang pertama tadi, di sini cari rezeki, jangan cari duit. Agar ketika dikirim ke keluarga itu jadi daging, bukan jadi dosa. Ingat ya, kalau di sini dapatnya dengan sesuatu yang haram, maka ketika dikirim ke keluarga itu dampaknya besar. Kata Nabi, satu haram masuk ke tubuh kita, maka ribuan kemuliaan hilang. Ada orang yang selama 14 tahun nggak dikasih keluar rumah, cuma dikasih makanan yang halal oleh bapaknya. Setelah umur 14 tahun, dia diajak ke pasar. Kemudian dia bisa bilang, oh ini ahli surga, ini ahli neraka. Dari mana? Kelihatan dari wajahnya. Ada yang bersinar, ada yang gelap. Besok yang dibawa lagi sama ayahnya, wahai anakku, mana yang bersinar, mana yang gelap dari orang di pasar sekarang? Gak tahu ayah. Lu kok bisa? Karena gak bisa dilihat. Usul punya usul. Ternyata kemarin pas diajak ke pasar, anaknya itu makan korma yang jatuh di tengah pasar. Dan itu bukan haram, itu istilahnya subhan. Gak jelas statusnya halal atau haram. Dia ambil, dia makan, hilang kemudian 14 tahun. Artinya, yang haram itu kata Nabi, pertama, bikin bodoh. Sesuatu yang haram itu bikin bodoh. Jadi kalau kita kayak ngerasa ngelek-ngelek kalau berpikir, coba cek diri kita. Kemudian yang kedua, ini selain dosa ya, yang haram ini, selain dosa, dampaknya bagi jiwa kita kan. Kita minum air nih, ini kan baik bagi tubuh kita. Kalau airnya halal, baik bagi jiwa kita. Jadi pasti ada dampaknya. Bohong kalau gak ada dampaknya, karena yang fisik aja berdampak, apalagi yang batin. Kemudian yang kedua, yang satu bikin bodoh, yang kedua bikin doa tidak diterima oleh Allah. Ini kata Nabi Muhammad. Orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, doanya sulit diijabah oleh Allah. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini semua berdoa, tapi kok gak dikabul-kabulkan, coba cek duitnya. Jangan-jangan kemarin makan rendangnya rendang babi. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, sesuatu yang haram itu akan membuat kita condong pada keburukan. Diajak ngaji susah, diajak maksiat gas, diajak keburukan oke, diajak kebaikan enggak. Maka yang kedua adalah hati-hati dengan apa yang kita kirim. Pastikan dah halalnya, terlebih ketika terkait dengan anak. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjalin keluarga yang baik? Ku anfusakum.
Jaga dirimu dulu dari keburukan, baru jaga keluarga. Cukup, kita gak perlu jaga ini komunitas, gak perlu jaga tetangga, kita tahu kan. Yang penting itu jaga dirimu dan keluargamu. Mau Indonesia gak terjaga, Hongkong gak terjaga, tetanggamu maksiat, terserah. Tugas dari Allah yang utama itu adalah jaga diri dan keluarga. Jaga keluarga utamanya adalah dengan mengawali jaga dari diri kita sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai pembawa perubahan dimulai dari dirinya sendiri. Makanya beliau suri tauladan. Sebelum nyuruh orang, beliau melakukan. Nggak kayak bapak-bapak di Indonesia sambil merokok ngomong, kamu jangan merokok nak. Cukup bapak yang merokok. Tidak masuk. Dirinya yang melakukan, penyuruhan yang lain. Maka awali dengan diri kita sendiri. Tanpa mengawali diri kita begini. Makanya kata Jalaluddin Rumi itu seorang kekasih Allah, ulama, beliau katakan begini. Ketika saya pintar, saya ingin mengubah orang lain. Tapi ketika saya bijaksana, saya ingin mengubah diri saya sendiri. Sama kayak teori gelas kalau kosong. Gelas kalau kosong nggak bisa isi gelasnya orang lain. Kalau kita ingin keluarga kita baik, diawali dari diri kita. Terlebih seorang perempuan. Perempuan ini tonggaknya keluarga. Kalau perempuannya baik, keluarganya baik. Kalau perempuannya nggak baik, insya Allah keluarganya juga nggak baik. Karena perempuan ini madrasatul ula, sekolah pertama bagi keluarga itu. Yang nata semuanya perempuan, yang ngedidik perempuan. Semuanya itu perempuan. Yang sholat di rumah perempuan, kalau laki-laki sholatnya di masjid. Banyaknya di luar rumah. Semua itu di perempuan. Jadi tipsnya adalah ku anfusakum, jagalah dirimu dari api neraka. Baru kemudian keluarga. Jadi diri ini sebagai teladan untuk keluarga kita, sehingga keluarga kita itu akan menjadi panutan yang memanut kepada kita sendiri. Kemudian yang keempat, modal agar keluarga baik-baik saja, maka dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6, utamakan iman. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, jangan sampai cinta anak, cinta suami, cinta orang tua melebihi cinta kita kepada Allah. Maka yang utama ditanamkan adalah iman, karena iman itu yang akan mengontrol kita. Makanya yang akan mengontrol kita itu iman. Orang kalau gak punya iman, mungkin baik di mata orang lain, tapi tidak akan baik di mata Allah. Karena di mata orang lain dia baik untuk pencitraan. Karena itu kata Sayyidina Ali, kalau pengen melihat orang, kalau kamu pengen tahu siapa kamu, lihatlah dirimu di cermin saat sendiri. Ketika gak ada orang, gak ada pencitraan, kelakuanmu seperti apa, itu biar kamu. Kalau sekarang lebih gampang, siapakah kamu? Lihat FYP TikTokmu. Kalau kebanyakan cewek joget-joget, siapakah kamu? Lihat HPmu. Kalau ada judi online, kemungkinan besar kecil masuk surga. FYP TikToknya maksiat semua. Nah, kalau FYP-nya ada habis gimana? Tergantung. Maksiat terus FYP. Kalau ada saya ceramah, astagfirullah diskon. Ada habis. Enggak ya, imbang maksiat sama taat. Jadi lihatlah diri kita, karena itu yang menentukan. Maka kata Al-Quran, utamanya iman. Iman itu pada diri dan kepada orang lain, kepada keluarga kita, orang tua kita, suami kita, anak kita dibutuhkan. Karena itu yang akan menjaga dia. Kenapa iman akan menjaga dia? Karena orang kalau udah beriman, dia sadar antak budullah karena kata Allah, banyak kabar karena menjawab. Dia akan hidup dengan kesadaran seolah dia melihat Allah, atau kalau tidak Allah melihat dia. Dia yakin, sehingga dia gak akan main-main gitu.
Karena dia tahu Allah melihat saya. Bekerja pun dia baik. Karena bekerja bukan mencari muka di depan bos, bukan mencari muka di depan CCTV, tapi mencari muka kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau bos kita, juragan kita, perusahaan kita itu bisa mengecewakan kita. Bahkan seni paling sederhana untuk menyakiti hati kita sendiri adalah dengan berharap kepada manusia lain. Banyak kecewa kayaknya. Artinya apa? Artinya mari kita bangunkan iman itu. Sekecil-kecilnya adalah, nah ini oleh-oleh dari sesi pertama. Saya gak punya materi ini, tapi sesi pertama tadi yang kasih tahu. Sekecil-kecilnya adalah jaga sholat. Karena tadi ada yang tanya, gimana ibu? Juragan saya tidak membuka diri untuk saya sholat seenak ini. Iya kan? Nah, saya kasih tip. Pertama ya, gini. Pokoknya jangan tinggalkan sholat. Saya titip itu. Pokoknya seburu-burunya Anda, pokoknya sebangsa-bangsanya Anda, sholat. Karena apa? Puasa bisa gak puasa kalau sakit, kalau lagi di perjalanan, kalau lagi haid, gak puasa. Sholat, haji, bagi yang mampu. Kalau miskin dengan haji. Zakat, bagi yang mampu. Kalau belum sampai ke takarannya, ya gak usah zakat. Tapi kalau sholat, mau sakit, mau perjalanan, mau miskin, apapun keadaannya sholat. Pokok sholat. Dengan sholat berarti kita menjaga satu kabel kita dengan Allah. Artinya Allah masih akan mengontrol kita. Allah melihat kita, Allah melindungi kita. Karena sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu pertemuan kita dengan Allah. Dan sholat itu iman bidin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya bocor, yang lainnya pasti berantakan. Maka jaga sholat. Tapi kadang kondisinya kayak ideal, jongkok. Kaitannya dengan majikan dan